it the voice? Was it the fire burning in me? Yo, halo guys, welcome to 8-bit channel Buri Keramah Kuota anti ngelag guys. Film kali ini berjudul Radius, menceritakan tentang sebuah fenomena aneh di provinsi bernama Woodmore. Fenomena ini menyebabkan orang-orang mati mendadak. Sebenarnya fenomena apa itu? Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke pembahasannya. Film diawali seorang pria bernama Liam yang baru saja tersadar setelah mengalami sebuah kecelakaan tunggal. Lalu Liam mencoba mencari bantuan dengan mencegat mobil anu lewat. Hingga tibalah sebuah mobil sedan hitam. Liam pun segera menghentikannya. Mengejutkannya, si cewek pengemudi sudah tewas. Lalu kemudian dia berusaha melaporkannya. Namun sepertinya dia mengalami amnesia dan tidak mengingat namanya. Dia pun tidak jadi melapor. Lalu Liam pergi ke sebuah warung makan dan kembali melihat fenomena misterius itu. Takut itu adalah virus yang menyebar lewat udara. Liam segera menutup congor dan film pun baru dimulai. Dengan mengandalkan alamat pada KTP-nya, Liam pun sampai di sebuah rumah yang merupakan rumahnya sendiri. Fenomena aneh di tempat tersebut sudah diberitakan dan dugaan sementara penyebabnya adalah adanya virus di udara. Lalu Liam melihat si Mamang yang lagi di luar dan berusaha memberitahunya. Namun si Mamangnya cuma tahu bahwa traktor tiba-tiba is dead ketika mendekat ke arah Liam. Liam yang shock dibuat insecure oleh seekor gagak yang terus berkokok. Liam yang emosi hendak keluar dan melabrak si gagak, namun tidak jadi karena si gagak sudah is dead. Setelah itu, entah apa yang dipikirkannya, Liam membuat tali yang kemudian diikatkan pada sebatang sendok. Lalu datanglah dua orang polisi yang tidak lama kembali karena takut setelah melihat burung tewas berjatuhan. Malam pun poek. Liam yang sedang istirahat didatangi seorang cewek beropai besar bernama Rose. Look for me now, please. Yang mengaku merupakan penumpang di truk Liam yang kecelakaan. Namun sama seperti Liam, dia tidak mengingat apa-apa, bahkan namanya sendiri, sehingga ia dipanggil Jendo, not janda. Jadi itu adalah sebutan untuk orang-orang tanpa identitas. Figured you were my best shot. Lalu Rose berkeliling di rumah Liam untuk mendapatkan sebuah ingatan, namun tidak terjadi apa-apa. Lalu Liam mengingat sebuah tempat, tepatnya sebuah jembatan penghubung Smithburg dan Wagdal. Mereka pun ke sana. Di sana Rose mengingat dirinya yang membuang selembar kertas, namun itu tidak membantu. Akhirnya mereka pergi ke TKP kemarin. Di sana mereka melihat sebuah area berbentuk lingkaran yang hangus namun bukan terbakar. Where were you? When you woke up, I mean, it was so goddamn dark, but Lalu Liam mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan, bahwa selama ini yang membunuh orang-orang adalah Liam sendiri. Kok bisa? Menurutnya, setiap kali makhluk hidup berdekatan dengannya, maka seketika itu juga akan tewas. Rose yang mendengarnya menjadi insecure dan kabur. Saat tiba di jalan raya, kebetulan seorang polisi melintas. Polisi yang berusaha membantu malah tewas seketika. your truck's been found right down by. Kemudian Liam menjelaskan kepada Rose apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Rose merupakan peredam kutukan Liam. Mereka berdekatan dan saat berjauhan kutukan itu kembali on. but I need to
figure out what this thing is. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan tubuhnya, Liam pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, Liam telah melakukan scan pada tubuhnya dan menunggu hasilnya. Namun tiba-tiba polisi datang dan mengejar mereka. Saat akan naik lift, Ross berhenti dan melihat mading rumah sakit. Akibatnya dia tertinggal oleh Liam yang sudah di dalam lift. Khawatir banyak orang yang akan mati, Ross terus mengejar Liam dengan menuruni tangga. Dan beruntung tidak ada korban. Mereka kemudian melanjutkan pelarian mereka dan berhasil kabur. Mobil pun berhenti di sebuah tanah kosong. Esoknya pagi pun terang. Ross yang mendengarkan berita mendapati seseorang yang bernama Sam Dyrwood adalah suaminya. Kemudian Ross mengajak Liam untuk menemui Sam. It's too dangerous out there. I'm a ticking time bomb. Jesus Christ, I'm not going alone. I need you. Mereka pun berangkat. Setelah menemukan alamat yang tepat, akhirnya mereka bertemu dengan Sam. Ross langsung menyuruh Sam naik ke mobil. Oh my God, where have you been? Are you okay? Rose, tell me everything's all right. Kang tong loba omong buru ke naik ke mobil, ucap Ross. Sam pun naik dengan terpaksa. Di sebuah lahan kosong, Ross menceritakan semuanya, namun Sam masih tidak percaya. Lalu Liam mempraktekannya, dan Sam pun percaya. Sam lalu membawa mereka ke toko miliknya. Dia membiarkan Liam dan Ross tinggal di sana untuk sementara waktu. Toko pun akan ditutup sementara. Di toko, Ross kembali menemukan selembar kertas orang hilang. Ross sempat menganggap itu adalah dirinya sendiri, bernama Lily Grayson, yang telah menghilang selama 1 tahun. Sam pun datang dan menjelaskan foto itu bukanlah dirinya, melainkan saudari kembarnya. Lalu Ross pun teringat dirinya yang akan bunuh diri karena putus asa tidak pernah menemukan saudarinya, yang kemudian aksinya dihentikan oleh Liam. Liam kemudian menandai sebuah tempat dalam peta. Di sana terdapat aset miliknya dan posisinya yang begitu jauh dari keramaian. Sam pun setuju dan akan mengantarkan mereka, namun Ross meminta Sam untuk tetap tinggal dan menjelaskan semuanya pada polisi. Sam yang tidak terima langsung mantog. Lalu tidak lama Sam kembali lagi dan segera menyuruh mereka pergi karena sebelumnya dia telah menghubungi polisi. Benar saja, tidak lama polisi pun datang dan menangkap mereka semua. Liam dan Ross yang akan dibawa terpisah terus berusaha memperingatkan para polisi agar tidak memisahkan mereka, namun tetap diacuhkan. Dan akhirnya mereka pun mati berjamaah. Mamam. Ross dan Liam pun segera pergi dari sana. Di perjalanan mereka belanja dulu dan melihat sebuah berita fenomena kosmik yang menurut Liam adalah penyebab semuanya. Lalu setelah itu dia pun pergi dan tanpa disadari ada seekor mobil yang mengikutinya dari belakang. Ross dan Liam akhirnya sampai di sana. Liam berpikir sepertinya bertemu dengan ilmuwan atau semacamnya sama saja. Kalau mereka tidak bisa menyembuhkannya, maka dia dan Ross akan dikurung selamanya. Liam pun pergi ke danau untuk menenangkan pikiran. Saat di atas perahu, secara ajaib, semua ingatannya kembali. Di sisi lain, Ross yang menemukan sebuah buku pun mengetahui semua kebenarannya. Ternyata Liam adalah psikopat kejam yang telah membunuh banyak wanita, yang salah satunya adalah Lily Grayson. Ross yang diselamatkan kala itu ternyata adalah targetnya. Diperlihatkan penyebab kecelakaan itu terjadi.
Liam yang berusaha menyuntikkan sesuatu kepada Rose, namun Rose yang menyadarinya menangkisnya dan aksi saling tahan-menahan membuat Liam tidak fokus menyetir dan oleng hingga berakhir kecelakaan. Tak hanya sampai di situ, Rose yang masih berhasil selamat berusaha melarikan diri, namun berhenti setelah Liam meneriakinya dengan kebenaran mengenai kakaknya. Dan disinilah asal muasal semuanya terjadi. Tiba-tiba petir menyambar dan membuat mereka tak sadarkan diri. Lalu Rose yang telah mengetahui kebenarannya datang dengan membawa sebuah bedil. Rose kemudian mengirim Liam kembali ke rumah sambil menodongkan bedil. Saat tiba di sana, ternyata sudah ada 3 orang polisi yang telah menemukan mereka. Liam yang terus diancam pun memanfaatkan kutukannya untuk membunuh mereka. Rose yang syok pun berlari, namun dia ditembak oleh polisi muda tepat mengenai perutnya. Polisi muda itu pun tewas seketika saat Liam akan menyelamatkan Rose. Lalu Liam membawa Rose ke rumah sakit. Setelah Rose mendapatkan pertolongan, Liam pun bundir dan film pun mamat. Ending yang membagongkan. Kesimpulan dari film ini, Liam yang telah tersambar petir membuatnya dapat memancarkan kematian untuk orang di sekitarnya pada jarak tertentu. Itulah kenapa film ini dinamakan Radius. Sedangkan Rose yang tersambar malah menjadi peredam kutukannya, sehingga mereka diharuskan untuk selalu bersama. Sampai akhir tidak dijelaskan secara logis kenapa orang-orang tiba-tiba tewas ketika berdekatan dengan Liam. Hanya memang sutradara lah yang tahu. Oke, segitu saja video pembahasan kali ini. Kalau kalian suka, tinggalkan like dan subscribe agar Mimin lebih semangat dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.